kita berternak itu kan cari margin keuntungan ya. Karena kalau kita nggak pondasi dari pakan yang murah, yang bagus, itu pasti kita ternaknya gagal. Jadi solusi dalam berternak itu yang pertama itu pakannya dulu. Kita siapkan pakan yang murah, yang berkualitas, baru kita berternak untuk pembesaran terutama ya. Karena keuntungannya nanti di situ sih. Jadi kita kos pakan lebih murah, pasti hasil menguntungkan. Tetap semangat dalam berternak, karena satu ini namanya kita berternak itu insya Allah nggak ada ruginya. Yang penting satu, mau silaturahmi ke peternak yang udah sukses, udah berjalan, terus cari pakan ini alternatif yang berkualitas. Jadi kita nggak tergantung pakan pabrikan. Nah, saya Saiful Bakhtiar, peternak bebek petelur sekaligus produsen pakan home industry. Awal mulanya itu karena pakan pabrikan itu kan semakin naik. Kalau dihitung-hitung untuk misal kayak pembesaran ini kan sangat mahal. Jadi kos pakannya terlalu tinggi. Jadi saya sama teman-teman inisiatif beli mesin buat produksi pelet. Dan alhamdulillah sudah ini ketemu komposisi yang ini yang untuk pembesaran. Jadi untuk bebek packing yang udah berjalan 37 hari siap panen. Itu di kisaran 1,4 kilo sampai 1,7 kilo. Itu kalau packing kan kita 37 hari panen. Sementara untuk pembesaran, ya bahan baku terutama kita harus bagus. Karena kalau untuk pembesaran itu biar ada bobotnya sih, terutama untuk bebek packing itu kan timbang hidup sih, jadi harus benar-benar gemuk lah. Itu kita bahan dari bekatul, terus kebi itu poles, terus tepung ikan, terus kita tambah konsentrat dan tepung jagung, tepung kebi poles. Itu jadi itu beras yang agak kurang putih itu dikelupas. Jadi kayak serbuk gitu. Ya intinya kita 3:1 lah. Misal 100 kilo konsentrat, 300 kilo bahan baku. Jadi kita di protein 19% lah. Ini paling kita dari rumus protein sih. Jadi misal konsentrat itu 37%, ditambahkan bekatul, misal bekatulnya 10%. Jumlah total dibagi komposisi itu juga ketemu rumus proteinnya di situ. Komposisi bahan bakunya aja udah ada rumus ngitung proteinnya udah cukup. Konsentrat misal 1 kilo, yang 3 kilo itu bahan campuran itu dari poles, bekatul, terus tepung jagung, semuanya ya jadi satu. Proses pembuatannya kita mix aduk, lalu terus kalau udah tercampur rata kita masukin ke mesin ini penggiling vertikalnya. Jadi nanti keluarnya udah seperti ini, udah butiran di sini. Ya tergantung kita nyampurnya berapa banyak sih. Ya 1 jam selesai lah, nggak lama. Kadang 30 menit aja cepet sih untuk pengadukan. Yang penting udah tercampur rata kita masukkan ke mesin pelet. Itu kalau kita produksi sehari bisa kapasitas itu 270 sampai 300 kilo per jam. Jadi untuk 1 ton itu cuma butuh 3 jam. Karena kita sudah bermitra sama peternak packing, itu 1 minggu itu 6 ton. Jadi sehari 1 ton itu masuk ke packing. Karena itu permintaan dari temen itu kan, ternak packing hasilnya tipis ya kan. Terus datang ke rumah saya minta dibikinin, ayo kita bikin bareng-bareng biar pakannya berkualitas. Alhamdulillah setelah pakai ini bisa panen 37 hari sudah panen. Terus hasilnya juga memuaskan, terus irit di kos pakannya. Jadi kalau pakan pabrikan itu kan misal satu saknya itu di angka 350 sampai 370 ya kan. Kalau kita kan cukup di angka 300.000 per sak 50 kilo. Kuncinya di pakan ya. Kalau kita nggak pakai pakan mandiri kayaknya ya, kalau cuma mengandalkan pakan pabrikan mungkin untung tuh makan tipis sekali. Ya karena kita udah praktek sih Pak. Jadi kita praktek yang full pakan pabrikan kan udah sering ya kan. Setelah pakai ini ya lumayan keuntungannya. Yang udah itu kan satu koloni kan 800 ya. Itu kemarin biasanya kotor itu dapat 3 juta. Kalau pakan pakai pabrikan itu populasi 800 ekor packing
kemarin dia ini pakai ini dapat 7 juta bersih ya dalam waktu 37 hari. Karena kan ya itu dihitung aja, karena kan kalau pakai pabrikan kan misal diangkat 370, ini cuma 300 ya kan, 70.000 kali berapa karung kan udah kelihatan 10 karung aja udah 700.000. Alhamdulillah kita ada mentor ya yang membina saya lah, ibaratnya ini rumusnya pakai ini, campuran ini segini, jadi bisa terjadi pakan seperti ini. Juga ini untuk ayam juga KUB itu bisa, ayam chopper KUB itu banyak yang pakai juga untuk pembesaran ayamnya. Ini lama sih karena kita karena kita ini sistemnya kering, butiran kita nggak campur air nggak apa, jadi kita buat 1 bulan lah. Cuma kan kita selalu habis di kandang, bentar aja langsung habis sih, karena kita produksi baru terus, kita nggak pernah nyetok pakan. Kalau kita prospek pakan sebagai peternak, kita sementara melayani teman-teman dulu sih di sekitar. Jadi karena keterbatasan mesin paling 1 ton itu 3 jam, berarti alhamdulillah ini untuk kandang teman-teman sendiri aja udah keteter ya kan. Ya paling kita nanti kalau ada permintaan dari luar kita datengin mesin lagi. Karena ini susah sih nyarinya Pak. Sekarang pakan murah berkualitas itu sangat jarang. Kalau teman-teman kadang peternak kesini aja lihat komposisinya sendiri kan, bawa punya stok pakan sini, bawa sini, digiling sini nggak bareng-bareng apa, karena ilmu untuk nutrisi ini saya nggak pelit, ayo, jadi kita bagikan ilmu kita ya kan, biar bermanfaat, biar satu bisa kasih makan ternak, dijual bisa ada keuntungan, itu aja saya udah senang. Ya satu di manajemen ya Pak. Contoh kita berternak itu harus pakai manajemen. Contoh kita dalam 1 bulan ngasih pakan berapa, pakai pabrikan misal ya kan, nanti jual hasil berapa itu kan udah kelihatan. Jadi kita harus benar-benar kita manajemen, kalau enggak pasti kita gagal dalam berternak. Contoh itu di manajemen pakan. Jadi kita kalau sudah punya pakan yang ibaratnya murah, lebih murah dari pakan pabrikan tanpa mengurangi kualitas, insya Allah kita berhasil. Karena wajib sih Pak, karena kita berternak harus kita punya pakan. Contoh ini sih pakan alternatif sih sebenarnya ya, kita nyiptakan sendiri yang kita rancang, yang kita yakin nggak kalah sama pabrikan. Kalau kita pakai pakan yang jadi, waduh mahal. Itu SOP di kandang. Jadi kandang itu harus benar-benar memenuhi syarat kandang. Contoh kandang harus kering, nggak lembab, amoniak nggak naik, nggak bau ya. Tempat minum, terutama untuk unggas itu kan rawan sekali. Tempat minum itu harus benar-benar dipisah, dikasih jerambah ya kan, biar nggak lembab. Ya misalnya kalau mau sharing-sharing, bisa main ke rumah sini nggak apa-apa. Kita belajar bareng, kita edukasi bareng, mau tanya-tanya pakan boleh, mau tanya pakan ternak boleh. Titik terendah dulu yaitu waktu kita salah pemilihan bibit. Mau bebek telur, mau bebek packing, itu bibitnya. Kadang dari DOD kita itu salah milih. Aduh, sampai contoh kayak packing nggak besar-besar, tulangnya kayak gitu kan. Jadi walaupun kita pakan udah bagus tapi bibitnya kurang bagus, nah itu kita kalahnya di situ kan. Ya alhamdulillah kita udah punya partner terpercaya lah untuk masalah baik bibit bebek petelur mau bibit packing, kita udah khusus karena kita udah pengalaman dari bibit itu kita ya itulah, jadi kita ngasih makan karena bibitnya jelek ya, kalau bertelurnya susah, kalau pembesarannya nggak cepet gede gitu kan, urus terus. Kalau kematian sih enggak, kalau kematian alhamdulillah enggak, karena kita kandangnya sesuai SOP sih, kandang kita bersih terus nggak lembab. Ya itu misal kalau bebek packing itu dia bobotnya rendah Pak, harusnya misal 37 hari, misal 40 hari ya kan, itu udah di atas 1,5 kilo, itu masih di atas 1,4, biasanya 1,7, 1,7 kilo on ya kan, itu masih di 1,5, selisih beratnya ya. Sama kayak bebek telur pun dia lama produksinya. Jadi bibit lah, waktu itu kita pernah
ibu dibibit. Kalau mau berternak itu satu wajib datang dulu ke kandang yang udah berjalan. Dalam berkunjung nanti kan bisa sharing-sharing. Yang kedua tuh harus punya pakan alternatif. Jadi kita sebagai peternak jangan sampai tergantung sama pakan pabrikan. Kalau kita tergantung sama pakan pabrikan, otomatis satu, kalau pabrikan ya mahal sih ya, jadi mengurangi keuntungan kita sebagai ternak. Jadi kita satu syaratnya harus dipakan nih, kita harus punya fondasi yang tergantung skalanya ya. Kita mau apa namanya, mau skala yang besar otomatis modal besar. Yang penting satu modalnya niat dulu, niat sedikit dulu lah kalau mau berternak. Jangan langsung populasi banyak. Belajar dari misal populasi 100 ekor itu udah berjalan misal 6 bulan ngapa cocok, wah ini udah 6 bulan kan udah setengah tahun kan, udah lama dikalkulasi, udah ketemu. Kalau ada modal gas aja, karena kan ini kalau bebek misal bebek daging itu kan udah bahan pokok lah, nggak mungkin nggak laku. Kayak misal untuk bebek petelur kan, telurnya itu nggak mungkin nggak laku, pasti laku. Jadi jangan ragu ya. Kendalanya paling sementara ini kan bekatul sama tepung poles kan lagi masih murah ya, itu masih di angka 2000 2500. Mungkin kendalanya nanti kalau musim sedang nggak panen, musim kemarau, mungkin harga ya kalau bahan baku naik kita pasti ikut naik. Tepung ikan enggak, karena kita udah kerjasama sama pabrikan, jadi stok dia ada terus, aman. Jadi untuk konsentratnya kita aman. Ini di kisaran 55.500 per kilonya. Ini protein di 19%. Mau beli ke sini boleh. Nanti nomor di deskripsi aja dicantum. Pemasaran kita selalu kurang. Ya, karena teman-teman kan udah pada tahu kan dari mulut ke mulut ya kan. Pakai pakan ini murah tapi gede ya kan.